Psikologi Sehari mempersembahkan 12 skill sulit yang akan mengubah hidupmu selamanya. Pernah nggak kamu merasa hidup ini penuh kejutan, tapi kita seringkali nggak benar-benar siap menghadapinya? Sekolah mengajarkan kita rumus matematika, sejarah perang dunia, atau struktur kimia. Tapi banyak hal penting tentang bagaimana menjalani hidup justru nggak pernah diajarkan. Seperti kata filsuf Yunani kuno Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita menanggapinya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 12 skill penting yang memang sulit dipelajari, tapi kalau kamu kuasai, hidupmu bisa jauh lebih kuat, tenang, dan bermakna. Nomor 1, akuntabilitas atau bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Banyak orang cepat mengambil kredit ketika sukses, tapi menyalahkan keadaan ketika gagal. Padahal psikolog William Glasser menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah personal power, rasa bahwa kita bisa mengendalikan hidup sendiri. Dengan belajar akuntabilitas, kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi aktor utama dalam hidupmu. Nomor 2, berpikir kritis. Di era banjir informasi, kemampuan membedakan fakta dan opini itu emas. Daniel Kahneman, peraih Nobel, pernah bilang bahwa otak manusia cenderung mengambil jalan pintas berpikir, dan inilah yang bikin kita sering salah ambil keputusan. Skill berpikir kritis bikin kamu nggak gampang termakan hoax, bisa menganalisis masalah, dan jadi orang yang suaranya lebih didengar. Nomor 3, pengambilan keputusan analisis tanpa aksi itu sia-sia. Bedanya pemimpin dan pengikut seringkali ada pada kemampuan mengambil keputusan di saat sulit. Jangan menunggu semua informasi sempurna, karena itu nggak akan pernah terjadi. Orang sukses biasanya adalah mereka yang bisa menimbang risiko, lalu berani melangkah. Nomor 4, kemampuan riset. Kita nggak harus tahu segalanya, tapi kita harus bisa mencari tahu dengan cepat. Baik lewat buku, internet, atau jaringan pertemanan. Seperti kata Albert Einstein, jangan menghafal apa yang bisa kamu cari. Riset membuat kita jadi pembelajar sepanjang hayat, bukan orang yang terjebak kebodohan permanen. Nomor 5, menulis secara profesional. Di dunia digital, tulisan sering jadi wajah pertama kita. Entah itu email, CV, atau caption. Psikolog sosial Amy Cuddy menyebut kesan pertama terbentuk dalam hitungan detik, dan tulisan profesional membuatmu langsung terlihat kredibel dan dihormati. Nomor 6, konsistensi. Banyak orang rajin hanya di awal, tapi berhenti ketika tantangan datang. Padahal, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Menurut penelitian di European Journal of Social Psychology, butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi kalau kamu ingin hasil nyata, jangan fokus pada hasil instan, fokuslah pada ritme. Nomor 7, mengomunikasikan kebutuhan dengan jelas. Orang lain bukan cenayang. Kalau kita nggak bicara, mereka nggak akan tahu apa yang kita butuhkan. Psikolog Marshall Rosenberg, pencipta non-violent communication, menekankan pentingnya menyampaikan kebutuhan dengan jujur tapi penuh empati. Ini bukan hanya bikin hubungan lebih sehat, tapi juga mengurangi drama dalam hidup. Nomor 8, mengetahui kapan harus diam. Ada kalanya diam lebih bijak daripada membela diri. Saat emosi memuncak, otak limbik kita mengambil alih, membuat kata-kata kita tajam dan penuh penyesalan. Seperti kata Dalai Lama, kadang diam adalah jawaban terbaik. Menguasai seni diam membuatmu lebih tenang dan dihormati. Nomor 9, menerima kritik dan pujian dengan dewasa. Banyak dari kita menolak pujian dengan canggung atau hancur ketika dikritik. Padahal Carol Dweck dari Stanford menjelaskan bahwa orang dengan growth mindset melihat kritik sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Belajarlah menerima pujian dengan sederhana. Cukup bilang terima kasih dan gunakan kritik sebagai cermin, bukan palu. Nomor 10, public speaking. Takut berbicara di depan umum adalah salah satu ketakutan terbesar manusia, bahkan lebih besar daripada takut mati, menurut beberapa survei. Tapi kemampuan ini bisa jadi pembeda yang luar biasa. Dengan melatih public speaking, kamu bukan hanya belajar bicara,
tapi juga belajar menyampaikan ide dengan cara yang menggerakkan orang lain. 11. Negosiasi. Hidup penuh negosiasi, dari gaji, kontrak, sampai urusan sehari-hari. Chris Voss, mantan negosiator FBI, menulis dalam bukunya Never Split the Difference bahwa negosiasi bukan soal menang kalah, tapi soal membangun hubungan dan menemukan solusi terbaik. Menguasai negosiasi bisa menghemat uang, waktu, bahkan menyelamatkan hubungan. 12. Menunjukkan rasa syukur. Psikolog Robert Emmons, pakar penelitian gratitude, menemukan bahwa kebiasaan bersyukur meningkatkan kebahagiaan, mengurangi depresi, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Sederhana, ucapan terima kasih, catatan kecil, atau doa tulus. Tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan mental dan hubungan sosial. Skill-skill ini memang sulit dipelajari, butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Tapi seperti pepatah Tiongkok kuno, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Mulailah dari satu skill kecil hari ini, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, akan membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat dan bijak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe supaya nggak ketinggalan insight menarik lainnya.